Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya belum semangat ibu-ibunya. Ulangi lagi ya. Wa salam jualan tomat. Tomat dijual di kota Jambi. Yang jawab salam dengan semangat, saya doakan cepat naik haji. Kencangnya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah solat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kembali kita dapat melaksanakan solat tarawih berjamaah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, ini karena ceramah singkat, jadi main cepat saja, main potong-potong saja, yang penting intinya dapat kan. Bapak Ibu hadirin, dalam Islam kita mengenal ada istilah hamba sahaya. Pernah dengar, Pak? Hamba sahaya artinya orang yang menghambakan diri kepada tuannya, atau orang yang merelakan dirinya diperbudak oleh tuannya, itu hamba sahaya. Ada lagi istilah hamba Allah, adalah orang yang mengikhlaskan dan merelakan dirinya menjadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia dengan mau dan ikhlas sukarela menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dan yang dilarang oleh Allah, sehingga dikatakan hidup matinya hanya untuk Allah. Itu hamba Allah. Nah, beda antara hamba sahaya dan hamba Allah. Hamba sahaya adalah orang yang hina, sementara hamba Allah adalah orang yang mulia. Betul tidak? Hamba Allah dikatakan mulia. Contoh dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, hambanya di situ siapa? Nabi Muhammad. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad itu mulia tidak? Mulia tidak, Bu? Nabi Muhammad orang yang mulia. Dikatakan oleh Allah hamba kami. Kalau begitu, orang yang dikatakan hamba Allah adalah orang yang mulia. Ada juga istilah hamba hawa nafsu. Artinya, hamba hawa nafsu adalah orang yang mau saja mengikuti hawa nafsunya.
Jelas orang yang mau saja mengikuti hawa nafsunya, dia bolal, dia akan tersesat. Jadi yang sebaiknya kalau kita pilih-pilih, hamba sahaya, hamba Allah, atau hawa nafsu yang kita pilih? Hamba Allah. Nah, kalau ingin menjadi hamba Allah, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Furqan, dijelaskan ibadur rahman. Hamba Allah yang maha rahman itu adalah alladzina yamshuna fil ardi hauna. Orang yang disebut dengan hamba Allah yang maha rahman itu adalah orang yang berjalan di muka bumi Allah dengan rendah hati. Sekali lagi biar kita paham. Orang yang disebut dengan hamba Allah itu adalah orang yang rendah hati. Ada orang yang rendah hati, ada orang yang rendah diri. Kelihatannya sama Pak, rendah hati dengan rendah diri, tapi amat berbeda. Orang yang rendah hati, dia sadar betul kelemahannya, maka dia mengakui kelemahannya itu, maka dia pun menganggap dirinya tidak lebih dari yang lainnya. Dia merasakan sama di mata Allah dan di mata manusia. Maka dia adalah orang yang tawadhu, tidak sombong dan tidak angkuh. Itu orang rendah hati. Bagus tidak rendah hati? Bagus. Ada orang yang rendah diri. Dia mengakui akan kemampuannya. Dia tidak mampu. Dia cacat fisik. Maka membuat dia minder dekat dengan orang lain. Tidak mampu dia bersaing. Itu orang rendah diri dan cenderung hidup tertutup. Dengan demikian perbedaan rendah hati dan rendah diri. Yang satu orangnya tertutup, yang satu orangnya tawadhu, rendah hati. Nah, orang yang dikatakan ibadur rahman, orang yang dikatakan hamba Allah adalah orang yang rendah hati. Nah, kaitannya dengan ibadah puasa yang kita lakukan ini, bahwa ternyata ibadah puasa itu mencetak manusia yang dikatakan hamba Allah yang rendah hati. Contohnya kita lihat. Bapak-bapak, bisa tak kalau kita sedang puasa kita sombong? Bisa Pak? Kalau ibadah sholat, bisa kita melakukan kesombongan. Misalnya di depan orang sembahyang, contoh saja imam. Kalau depan orang sembahyangnya lamonian, ayatnya panjang-panjang. Tapi kalau sembahyang dewean di rumah, surahnya surah Inna A'toina dan Qul Huwallah. Betul tidak? Oh, ketika sholat tarawih, nengok jemaahnya rame, yang belakang ibunya cantik-cantik, ayatnya panjang-panjang. Ya kan? Baca Fatihahnya pun panjang-panjang, berlagu pula. Takbirnya juga panjang. Allahu Akbar. Ada perasaan sombong. Bisa sombong kalau sholat. Itu. Fatihahnya berlagu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Jadi ibu-ibu di belakang, Masya Allah, Bismillahnya panjang. Bagaimana Fatihahnya nih? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu-ibu belakang merutuk-rutuk sampai jam 12 kita balik gitu.
Ya. Itu baru Fatihah. Belum lagi ayat. Pas giliran baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Apa kata ibu di belakang merutuk-rutuk? Ya Allah, imam ku deketi otaknya. Awak siang tadi puasa, mata ngantuk, badan capek, semayang tarawih surah Yasin. Manu pergi otak imam tu kata. Dahlah kata, malam besok kita pindah semayang tarawih. Pindahlah ke masjid sebelah, pindah sana. Pas pindah ke sana, rupanya jadual dia pula malam tu ke sana. Begitu masuk nengok, nah imam malam tadi lah, nah celaka kita sial kata dia. Awak menghindari dia, pindah kata dia. Malam ini ternyata imam dia pula. Ternyata ibu tu sedang merutuk-rutuk, dengar pula imam tu. Oh, berarti ibu-ibu kok tak senang panjang-panjang kata dia. Senang pendek-pendek nampaknya. Kau tengoklah gigi kata dia. Pas semayang tarawih gigi 4 dibawanya. Mulai takbir, mulai dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Amin, Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. 7 menit, 20 rakaat. Apa kata anak SMP? Kau baru imam? Labu keringat kalau gitu ya. Anak SMP itu lututnya masih kuat, apa ya? Mak-mak di belakang dengan asam urat. Apalagi nak kena penyakit bengek. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mati. Nah, gitu. Jadi kalau sholat, Pak, kita bisa kita nak apa namanya sombong gitu kan? Gitu. Tapi kalau puasa apa yang nak disombongkan? Orang tak tahu awak makan apa tidak. Ya. Nak disombongkan bibir dikering-keringi. Ada juga cerita Pak, pengantin baru masuk bulan puasa. Sudah selesai pengantin baru. Masuk bulan puasa. Begitu masuk bulan puasa, siang harinya berpuasa, malam hari sahur, makan. Malam hari makan sambal kangkung. Siang harinya, malumlah pengantin baru. Wah, ke pasar lakinya. Dek, ke pasar dulu, mau beli pulsa. Ayolah bang, ke pasar. Balik dari ke pasar tuh, sampai di pasar, tengok kiri kanan, dek getik, masuk warung toko tuh. Bu, kata dia, supermi 2 bungkus. 2 bungkus hantam supermi. Balik, bibir dilapnya, berjalan agak pelan dikit sambil nekan perut. Laparnya nampaknya tuh bang, yo lapar nian, padahal kekenyangan. Iya. Sudah itu tidur dia. Kurang ngantuk nian kata dia. Perut lapar nak tidur. Bangun dari tidur, kepalanya pusing-pusing. Laju muntah depan istri tadi. Begitu muntah keluarlah supermi. Bingung pula istrinya, bang, malam tadi kita makan sahur lauk kangkung, kok yang keluar supermi? Nah, dari mana datang supermi itu? Elok pula jawab, itulah di bulan puasa nih, dari yang tadinya kangkung ditingkatkan Allah jadi supermi gitu. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa kita untuk berlaku sombong kalau bulan puasa. Tidak bisa. Kalau ibadah yang lain kita bisa sombong. Tapi ibadah puasa menghantarkan kita kepada kerendahan hati, ketawaduan. Jadi dengan demikian ibadah puasa mencetak hamba Allah yang rendah hati. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengajak, marilah kita manfaatkan momentum Ramadan ini
untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, yang rendah hati. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.